kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Di dalam kegiatan yang begitu padat, walaupun dalam situasi pandemi ini. Anak-anakku yang maaf, para alumni yang saya cintai dan saya hormati, peranan kami pada siang hari ini dalam situasi mungkin para alumni sekarang ada posisi di wilayah yang memang situasi sudah ada yang kerja atau di luar daerah dimanapun, tapi sebagai kewajiban kami di dalam melengkapi semua administrasi keterkaitan dengan di tahun akhir ajaran memang agak terlambat karena ini adalah kami ketergantungan dari pusat yang memang disampaikan ke sekolahnya baru akhir-akhir ini setelah kami dilakukan dengan tim di lapangan diselesaikan secara administrasi. Alhamdulillah untuk SMK 1 di mana siswa-siswi SMK 1 ini mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah atau BNSP yang berlogo Garuda. Kemudian ada beberapa orang kemarin dari hasil seleksi atau hasil penilaian akhir dari tim asesor, memang ada yang tidak bisa menerima dengan sertifikat Nah, ini ada Siap. Pak dia, Pak. Mohon maaf anak-anakku yang saya cintai pindah studio nih. Ya. Dilanjut. Berapa orang yang masuk Pak Adi? Lihat nggak sekarang? Dulu. Yang ke 63. Oh, 63. Oh ya. Ya. Walaupun dari 507 ya. 557 yang lulusan tahun sekarang, tapi yang muncul di sini baru sekitar 70-an. Nggak apa-apa, yang penting ini beritanya sampai kepada teman-teman di akhir-akhir ini di dalam melakukan kegiatan di akhir tahun ajaran, kewajiban dari pihak sekolah mengenai pembagian sertifikat yang memang dilakukan BNSP tadi. Kemudian akan dilanjutkan juga dengan keterkaitan dengan ijazah, dan alhamdulillah semua ijazah kami sudah ditanda tangan. Mungkin hari ini lagi proses untuk penyiapan seluruh alumni akan hadir ke sekolah dalam sidik jari. Nah, lepas dari itu teknis saya kira silahkan nanti di lapangan. Yang penting kami ini keterkaitan dengan administrasi yang lain yang berterkaitannya sifatnya melekat pada alumni. Nah, ini saya harapkan minta bantuan keterkaitan dengan perpustakaan yang sifatnya ini belum selesai, dikembalikan kepada tempatnya atau kepada tenaga-tenaga yang memang siap di sana, segera selesaikan. Kemudian hal-hal yang lain yang sifatnya berhubungan dengan administrasi yang lainnya pun saya minta bantuan walaupun dalam situasi seperti ini. Harapan kami di dalam kegiatan nanti, karena pandemi kita diperpanjang ya, PPKM-nya sampai tanggal 9, saya minta bantuan dari semua pihak nanti di dalam pelaksanaannya, karena tidak boleh ada kerumun dan yang lain-lain. Tetap kami harus laksanakan karena ini para alumni ini sangat membutuhkan. Maka kami membuat kebijakan di SMK 1 tetap ini karena tidak bisa diwakilkan berkaitan ijazah, penandatanganan, sidik jari dan yang lainnya.
Jadi harus datang. Makanya nanti ngikuti sesuai dengan daftar yang dibuatkan oleh sekolah dan tepat waktu dan mengikuti protokol kesehatan. Karena mohon bantuannya ke teman-teman semuanya nanti di dalam jadwal itulah yang kami harapkan semuanya bisa terpenuhi dan terbagikan semua. Jangan sampai nanti ada muncul pemahaman SMK 1 itu ada penahanan ijazah. Padahal kami tidak melakukan seperti itu. Nah, harapan kami nanti setelah keterimanya satu ijazah, yang kedua sertifikat kompetensi yang dikeluarkan BNSP, maupun kemarin ada yang memang lembarannya bukan stempel burung Garuda, dan ini bisa membantu keterkaitan dengan karir Anda ke depan. Nah, saya titip sekali lagi, jaga kesehatan di dalam memenuhi undangan sekolah keterkaitan pemeriksaan administrasi juga. Tolong bantu kami sesuaikan dengan jadwal, ikuti aturan-aturan supaya dalam pembagiannya lancar. Nah, bagi teman-teman yang nanti membutuhkan mengenai ijazah atau legalisasi dan yang lainnya, jika sudah beres, nah saya sampaikan kepada semua alumni, jadi sekolah nanti insya Allah lebih awal kami disiapkan. Pak Heri nanti disiapkan dengan tim kurikulum, supaya maksudnya begini, jangan sampai nanti ketika membutuhkan ijazah kepala sekolahnya tidak ada, sehingga nanti akan terlambat yang lainnya. Jadi saya harapkan anak-anakku yang saya cintai, baik sertifikat kompetensi maupun ijazah, saya suruh nanti ke tim di lapangan, difotokopi dulu, nanti anak-anak tinggal bereskan dengan tim administrasi di sana. Jadi tidak melebihi yang lain. Jadi untuk memudahkan pelayanan, supaya tidak hilir mudik ke sekolah, ketika dibutuhkan Anda sudah punya fotokopi ijazah yang sudah direalisir oleh sekolah. Nah itu, cuman kami dibatasi per anak itu cukup 5 lembar. Pak Heri, dicatat nanti, jadi cukup 5 lembar per siswa nantinya. Jadi per siswa 5 lembar. Nah ini tinggal hitung Anda berapa harga fotokopinya per lembarnya, tinggal bayar aja ke mereka. Jadi itu nanti begitu mengambil ke sekolah itu sudah tidak menunggu lagi kepala sekolah atau legalisiran. Jadi begitu mengambil ijazah asli, nanti kami sudah dilegalisir semua. Jadi untuk memudahkan pelayanan dalam situasi pandemi ini. Jadi nanti sertifikat 5 lembar, ijazah 5 lembar, transkrip nilai tidak kan? Tidak. Jadi itu 2, berarti ada 10 lembar, tinggal nanti tanya berapa biaya fotokopinya, ganti oleh Anda. Itu aja. Jadi nanti insya Allah pada saat pengambilan ijazah itu sekalian nanti dengan fotokopinya sudah disiapkan. Itu saja anak-anakku yang saya cintai. Semoga dengan modal dari ijazah SMK 1 ini salah satu menjembatani kesuksesan Anda ke depan, dan doakan kami khususnya yang adik-adikmu yang sekarang masih ada di kampus, dan perjuangan Bapak Ibu guru juga untuk membesarkan SMK 1 ini, apalagi yang sifatnya fisik, ya ini minta bantuan terutama di dalam pelaksanaannya, semoga lancar. Itu saja yang sampaikan, terima kasih atas kerjasamanya, sampaikan salam kepada orang tua, semoga kita diberikan kesehatan, dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita diceritakan ini mendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tasikmalaya, Bapak Dr. Haji Wawan SPD MM. Oke, terima kasih pada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tasikmalaya yang telah menyampaikan sambutan sekaligus arahan khususnya terkait dengan kegiatan teknis besok kaitan dengan pembagian ijazah dan juga penyerahan sertifikat BNSP. Siswa sekalian, dalam hal ini Anda adalah lulusan tahun 2021. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah
Anda di sini sebagai duta untuk yang lainnya. Jadi informasi yang disampaikan hari ini nanti disebar kembali dan kami juga akan menerbitkan record rekaman kegiatan ini. Silakan nanti dipublish. Nanti untuk linknya bisa kami share di grup WhatsApp dan juga link website sekolah. Itu semua agar informasi yang kami sampaikan itu bisa benar-benar sampai ke Anda. Jadi besok sudah tidak banyak pertanyaan lagi terkait dengan teknis penyerahan ijazah dan juga sertifikat BNSP. Selanjutnya, seperti apa mekanisme, prosedur, dan teknis pembagian ijazah serta sertifikat yang akan dilaksanakan mulai hari besok secara terjadwal, dan Anda dapat jadwalnya hari apa, semuanya akan dikupas dan juga akan dibahas oleh yang terhormat Bapak Ketua LSP, juga sebagai Bapak Wakasek Kurikulum. Untuk itu kepada Pak Yusnawan Lubis MPD, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Institut Tasikmalaya, sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengarah LSP SMK Institut Tasikmalaya, rekan-rekan pengurus LSP, serta Bapak Kepala Tata Usaha, serta anak-anakku yang berbahagia, alumni angkatan lulusan tahun 2021. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah berkat rahmat dan inayahnya, alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun sebatas secara virtual. Salawat wa salam semoga dilimpahkan paduka alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kami sengaja melakukan kegiatan Zoom meeting bersama Anda kaitannya dengan proses penandatanganan sidik jari ijazah ya, sidik jari ijazah beserta dengan pengambilan sertifikat kompetensi. Di sini saya akan memberikan penjelasan dahulu mengenai dua kegiatan tersebut. Baik, ada senang bercoret-coret sama dengan siswa kelas 10 tahun sekarang. Baik, kaitannya dengan jadwal penandatanganan dan pengambilan ijazah ya. Ini akan kita mulai hari besok, hari Rabu, sampai dengan hari Rabu lagi. Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Sabtu. Nah, kita akan mulai kegiatan sampai jam 8 sampai jam 14.30. Untuk hari besok tanggal 4 Agustus 2021 itu untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Jam 7 sampai jam 8.30 12 akuntansi, 8.30 sampai jam 10 12 akuntansi 2, 10 sampai 11.30 akuntansi 3, jam 13 sampai jam 14.30 12 akuntansi 4. Kemudian tempatnya di ruang aula, di aula baru yang di atas ya, aula atas. Kemudian tanggal 5 Agustus untuk kompetensi keahlian OTKP jam 7 sampai jam 8.30 12 OTKP 1, jam 8.30 sampai jam 10 12 OTKP 2, 10 sampai jam 11 12 OTKP 3. Kemudian untuk hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021
Jam 7 sampai jam 8.30 12 BDP 1, 8.30 sampai dengan jam 10 12 BDP 2, jam 13.00 sampai jam 14.30 12 BDP 3, 14.30 sampai jam 16 12 BDP 4. Kemudian untuk hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 untuk kompetensi keahlian multimedia. Jam 7 sampai jam 8.30 12 multimedia 1, 8.30 sampai jam 10 12 multimedia 2, kemudian jam 10 sampai jam 11.30 12 multimedia 3. Kemudian untuk hari Rabu jam tanggal 11 Agustus 2021 itu jam 7 sampai jam 8.30 12 hotel 1, jam 8.30 sampai dengan jam 10 12 hotel 2, kemudian jam 10 sampai jam 11.30 12 hotel 3. Para alumni sekalian, ini adalah jadwal Anda untuk sidik jari. Untuk sidik jari. Makanya tadi tidak boleh diwakilkan. Keputusannya seperti tidak boleh diwakilkan oleh siapapun karena sidik jarinya sidik jari Anda. Tidak boleh diwakilkan oleh orang tua ataupun yang lainnya. Kemudian kaitannya dengan proses pengambilan ijazah, karena tadi ada kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah, kita mungkin akan dijadwal lagi untuk pengambilannya. Jadi besok setelah disidik ijazah akan difotokopi, kemudian dilegalisasi, ditandatangan oleh Bapak Kepala Sekolah, sehingga Anda tidak bolak-balik nanti harus melegalisir dan segala macamnya. Itu untuk pengambilan, untuk penandatanganan dan sidik jari ijazah. Jadi mohon, ini mekanismenya hampir sama dengan tahun lulusan tahun kemarin juga sama seperti itu. Jadi untuk acara ijazah itu pentingnya sidik jari karena sidik jari ijazah tanpa sidik jari itu tidak akan sah. Banyak alumni yang memang tidak datang ketika sidik jari ijazah, tiba-tiba mau minta ijazah dia belum sidik jari dan belum bisa disahkan ijazahnya. Kemudian kami juga masih terkendala ini ada sekitar 24 orang ini. 24 orang alumni yang belum memberikan ijazah SMP. Sehingga kami belum bisa untuk menulis namanya di ijazahnya. Mengapa harus berbasis pada ijazah SMP? Tidak ada dokumen yang lain karena ijazah itu harus sama namanya. Hurufnya, kemudian jumlah katanya harus sama antara ijazah SD, SMP, SMA. Dan itu nanti akan kalian alami sendiri ketika kuliah. Ketika kuliah pun harus sama, ijazah ketika kuliah harus sama dengan ijazah jenjang pendidikan sebelumnya. Sehingga ada 24 orang yang belum bisa kami lakukan proses penulisan ijazahnya. Kami sudah mengingatkan berkali-kali ke Anda, karena di grup ataupun melalui wali kelas, tapi masih saja ada sekitar 24 orang yang belum. Besok saja lihat kalau misalnya yang datang ternyata ijazahnya belum ditulis namanya, ya mohon maaf, berarti Anda belum bisa melakukan proses itu anak-anakku kaitannya dengan ijazah. Kemudian yang kedua, besok juga akan dilaksanakan proses pembagian sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi yang akan kalian terima adalah sertifikat kompetensi berlogo Garuda. Itu merupakan bukti pengakuan atas kompetensi Anda sesuai dengan jumlah klaster ataupun jumlah unit kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sudah semuanya Anda dinyatakan kompeten. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada siswa yang
yang memang belum dinyatakan kompeten, sehingga tidak berhak menerima sertifikat kompetensi berlogo Garuda. Bagi siswa yang seperti itu, kami hanya akan mengeluarkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan kegiatan studi sertifikasi kompetensi. Nah, maksud berlogo Garuda ini artinya bahwa belangko sertifikat ini disahkan ataupun dikeluarkan oleh negara melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Nah, tidak semua LSP itu bisa mengeluarkan dokumen seperti ini. Nah, kami di LSP dipercaya oleh BNSP untuk mengeluarkan sertifikat kompetensi yang berlogo Garuda. Ketika Anda mempunyai sertifikat berlogo Garuda, artinya adalah kompetensi Anda itu diakui oleh negara, sehingga bisa dipergunakan nanti untuk bekerja, atau sekarang ya kuliah itu harus mempunyai SPI, sertifikat pendamping ijazah. Nah, itu bisa salah satunya bisa dipergunakan selama Anda kalau kuliah misalnya linier dengan jurusan Anda sebelumnya. Misalnya kalau yang BDP kuliahnya ke tata niaga, nah itu SPI-nya ataupun sertifikat kompetensinya itu bisa diakui oleh perguruan tinggi yang tersebut. Kemudian yang berikutnya, masa berlaku sertifikat Anda itu 3 tahun. Ada yang tertanggal 9 April, ada yang tertanggal 29 April. Nah, masa berlakunya sampai dengan 9 April 2024 atau 29 April 2024. Jadi yang 9 April 2021 masa akhir berlakunya adalah 9 April 2024. Yang 29 April 2021 masa berlakunya itu sampai 29 April 2024. Dan nanti boleh untuk Anda perpanjang lisensinya, tentu saja bukan ke SMK 1 tetapi ke LSP lainnya yang seperti LSP P2 ataupun P3. Kemudian yang berikutnya, Anda boleh mengambil ijazah, mengambil sertifikat setelah menandatangani surat pernyataan di atas materai 10.000. Jadi ada pernyataan, surat pernyataan. Seperti apa bentuknya? Nah, ini bentuk pernyataan yang harus Anda tulis. Besok Anda akan mendapatkan surat pernyataan ini. Nah, ada nama pemegang sertifikat, berarti nama Anda, kemudian nomor sertifikat dan nomor registrasi, nanti bisa Anda lihat di daftar hadir ataupun di daftar penerimaan sertifikat. Daftar terima sertifikat. Ini ya, sebutkan. Di surat pernyataan ini ada pernyataan penggunaan sertifikat, kemudian ada pembekuan ataupun pencabutan sertifikat, kemudian ditandatangani oleh Anda di atas materai, 10.000. Siap. Siap. Nah. Oke. Ini yang mesti kalian pahami mengenai penggunaan sertifikat. Yang pertama, pemegang sertifikat dapat menggunakan sertifikat pada bidang pekerjaan dan kualifikasi kompetensi yang tercantum pada sertifikat. Jadi sertifikat ini sangat bermanfaat bagi Anda
dan akan mendatangkan kemaslahatan ataupun kebermanfaatan secara finansial ketika Anda bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang tercantum dalam sertifikat itu. Misalnya jurusan BDP kerjanya sebagai pramuniaga, misalnya pramuniaga, Anda bisa menyerahkan sertifikat ini yang menunjukkan bahwa Anda kompeten di bidang tersebut. Tetapi kalau misalnya Anda bekerjanya jadi teller bank, gitu, tidak bisa dipergunakan itu sertifikat itu. Jadi selama Anda bekerja sesuai dengan pada bidang pekerjaan dan kualifikasi yang tercantum pada sertifikat, maka Anda bisa untuk mendapatkan manfaat dari sertifikat itu. Kemudian pemegang sertifikat dapat menggandakan dan memberikan salinan sertifikat kepada pihak lain untuk kepentingan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dan kualifikasi kompetensi yang tercantum pada sertifikat. Jadi Anda boleh mengcopy, boleh memfotokopi, kemudian nanti dilegalisasi oleh kami seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sesuai, tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dapat mencemarkan nama baik LSP SMKN Tasikmalaya, serta apabila sertifikat telah berakhir masa berlakunya, sedang dibekukan atau telah dicabut. Misalnya gini, sertifikatnya dipakai untuk penipuan misalnya, untuk meyakinkan orang bahwa Anda itu kompeten di bidang itu, Anda tunjukkan. Nah, itu kami bisa mencabut ataupun membekukan sertifikat tersebut. Dan Anda ketika masa berlaku sertifikat ini telah selesai, Anda tidak diperkenankan untuk tetap menggunakan sertifikat itu karena masa berlakunya sudah berakhir. Nanti berarti tanggal 30 April 2024. Nah, ini ada kaitannya dengan pembekuan dan pencabutan sertifikat. Nah, apabila pemegang sertifikat tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan pada bagian tadi, bagian LSP SMKN 1 Tasikmalaya dapat menerbitkan surat pembekuan sertifikat. Jadi kalau misalnya diketahui sertifikat yang Anda gunakan dipergunakan untuk yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka kami akan mengeluarkan surat pembekuan sertifikat dan ditembuskan kepada BNSP. Bahwa nomor sertifikat sekian-sekian dengan registrasi sekian itu dinyatakan dibekukan oleh LSP, itu boleh. Kemudian LSP SMK Tasikmalaya akan menerbitkan surat pengaktifan kembali sertifikat setelah pemegang sertifikat dinilai berhasil melakukan tindakan perbaikan dalam batas yang ditetapkan oleh LSP SMK Tasikmalaya. Misalnya ketika Anda dibekukan sertifikatnya, kemudian Anda memperbaiki perilakunya, kemudian ada bukti tertulisnya, maka LSP berhak untuk menerbitkan surat pengaktifkan kembali sertifikat. Apabila pemegang sertifikat dinilai gagal dalam melakukan tindakan perbaikan, maka LSP SMK Tasikmalaya dapat menerbitkan surat pencabutan sertifikat. Pemegang sertifikat diwajibkan mengembalikan sertifikat yang telah dicabut kepada LSP SMK Tasikmalaya. Misalnya Anda diperingatkan oleh LSP untuk melakukan permintaan maaf misalnya, ataupun permintaan maaf ataupun hal lain yang dibenarkan oleh undang-undang, tetapi Anda tidak melakukan itu, maka LSP berhak untuk mencabut sertifikat yang Anda lakukan, yang Anda miliki ya. Kemudian perihal pembekuan dan pencabutan sertifikat dapat dipublikasikan pada website LSP SMK 1 Tasikmalaya. Nah, jadi itulah kaitan dengan pembekuan dan pencabutan sertifikat. Jadi Anda jangan main-main dengan sertifikat ini, karena sertifikat kompetensi ini adalah sebagai pengakuan atas kompetensi yang dimiliki oleh Anda. Pengakuan dari siapa? Pengakuan dari negara. Inilah keuntungan Anda sekolah di SMK 1 khususnya, dibandingkan dengan anak-anak SMA. Ketika anak SMA ketika keluar hanya mendapatkan ijazah saja. Anda mendapatkan 2 dokumen penting, yaitu ijazah sebagai Anda tamat belajar di SMK 1, mendapatkan sertifikat kompetensi yang menandakan bahwa kompeten dan diakui oleh negara kompetensi Anda. Mekanisme pengambilan
Yang pertama, datang sesuai jadwal ya, maaf ini bukan data, datang sesuai jadwal. Jadi ya, kalau yang dijadwalkannya besok tanggal 4, jangan datangnya hari tanggal 5 atau tanggal 6. Atau yang sebelumnya, yang datangnya tanggal 6, itu diambilnya tanggal 4. Kemudian tidak dapat diwakilkan, terus membawa alat tulis sendiri, mematuhi protokol kesehatan yang ketat, memakai pakaian bebas dan rapi. Anak-anakku yang berbahagia, ada ralat disampaikan oleh tim manajemen sekolah bahwa untuk ijazah itu karena kami khawatirkan Anda ada yang memerlukan ijazah dengan cepat besok kalau terbawa oleh Anda, maka ijazahnya adalah di fotokopi sendiri. Di fotokopi sendiri, kemudian Anda serahkan ke tata usaha, lalu kemudian dilegalisasi. Nah, kemudian kaitannya dengan administrasi, tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, silakan untuk Anda segera komunikasikan dengan orang tua Anda, kaitannya dengan Anda masih buku ataupun fasilitas sekolah masih ada di Anda seperti buku seperti perpustakaan, itu mohon untuk segera disampaikan atau segera dikembalikan kepada perpustakaan karena itu bukan milik Anda, itu adalah milik negara yang dititipkan kepada SMK 1. Yang kaitannya ada administrasi yang lainnya seperti masalah keuangan, silakan komunikasikan dengan orang tua. Dan orang tua tidak dapat mewakili Anda dalam kaitannya untuk apa? Untuk menandatangani ataupun sidik jari. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Yusnawan Lubis MPD sebagai Ketua LSP dan juga Wakasek Kurikulum ya yang telah menyampaikan beberapa informasi khususnya terkait dengan teknis penyerahan ijazah dan teknis penyerahan sertifikat BNSP. Secara umum sudah disimpulkan bahwa kegiatan besok kita bentrok yang mana?